dimanapun saudara berada. Amin. Amin. Siapa yang merasa hadirat Tuhan ada tengah-tengah kita saat ini? Amin. Amin. Siapa yang merasa diberkati dalam waktu seminggu ini? Kita tahu sepanjang waktu kita diberkati, amin. Amin. Tuhan itu baik, amin. Sungguh baik. Saya percaya saudara datang di tempat ini, demikian juga yang mengikuti melalui live streaming. Ada waktu yang indah, saudara tidak salah alamat, amin. Untuk bersekutu bersama-sama di jemaat ini. Dan saya percaya saudara akan diberkati dengan firman Tuhan hari ini, amin. Saya sudah mempersiapkan itu dan saya sudah berdoa, saya percaya firman Tuhan berkati kita semua. Saudara-saudara kasih, kita tahu bahwa minggu ini sebenarnya minggu tanggal 20 Juni ya, hanya untuk minggu tanggal 13 sampai tanggal 20 Juni ini adalah minggu yang bisa saya katakan itu International Father's Day. Amin. Untuk itu saya firman Tuhan, pengajaran firman Tuhan ini adalah untuk bapak-bapak. Siapa yang merasa bapak-bapak di tempat ini? Amin. Namun saya percaya firman Tuhan ini juga memberkati ibu-ibu. Amin. Memberkati kita semua. Spesial untuk bapak-bapak khususnya, termasuk saya, amin. Amin. Yang tema firman Tuhan yang saya berjudul mengalahkan musuh besar di dalam keluarga. Mengalahkan musuh besar di dalam keluarga. Saya tahu setiap kehidupan di dalam berkeluarga ada pasang surut, amin. Masalah berganti datang dan pergi, baik itu masalah kecil, masalah besar di dalam kehidupan kita, amin. Masalah itu bisa berupa suatu ketakutan, entah itu ketakutan menghadapi masa depan, ketakutan di dalam menghadapi pekerjaan, hubungan kita suami istri, anak-anak kita, kesehatan. Bisa juga masalah besar yang kita hadapi adalah satu intimidasi, masalah-masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita sekitarnya. Bisa juga masalah besar atau musuh besar yang kita hadapi adalah ketidakberdayaan kita. Kita tahu bagaimana kita menyelesaikan, tapi kita tidak tahu ada ketidakberdayaan di dalam kehidupan kita. Dan kita tahu bahwa masalah-masalah besar yang kita hadapi di dalam kehidupan berkeluarga, tentunya itu akan mempengaruhi masa depan kita. Amin. Bagaimana kita survive di dalam pekerjaan, bagaimana kita survive di dalam mengarungi kehidupan keluarga hari lepas hari. Kita seringkali diperhadapkan dengan masalah besar atau musuh-musuh besar. Tapi saya percaya pagi ini kita akan belajar bersama-sama, amin. Kita akan diberkati dengan firman Tuhan yang saya percaya Tuhan akan menyertai kita, Tuhan akan membangun kehidupan kita dalam pengajaran firman Tuhan hari ini. Saudara, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih untuk pagi yang indah hari ini Tuhan. Engkau kumpulkan bersama-sama di tempat ini, baik di ruangan ini maupun juga saudara kita yang ada melalui live streaming. Bapa di dalam surga, kami percaya hadirat-Mu ada sama di tengah-tengah kami pada saat ini. Bapa, pada saat ini Tuhan berikan kami fokus untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang berbicara melalui hamba-Mu ini Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berdoa di dalam nama-Mu, berikan kami urapan untuk mendengar, tidak hanya untuk mendengar dan melakukan firman-Mu. Biarlah Engkau sendiri melalui kuasa Roh Kudus-Mu membimbing hati kami, memberikan kami pengertian untuk mengerti firman-Mu. Bapa di dalam surga, hamba berdoa, kami berdoa untuk hamba-Mu sendiri yang akan menyampaikan firman-Mu. Berikan kami hamba-Mu perkataan yang sederhana, yang mampu juga untuk mengerti. Kami percaya Engkau berikan kami hati seorang murid.
Di dalam nama Yesus Kristus, kami hadik setiap kuasa-kuasa roh jahat ataupun hal-hal yang lain yang bukan dari Engkau di dalam nama Yesus Kristus. Biarlah Engkau sendiri mengurapi waktu-waktu ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, dan amin. Saudara-saudara, mengalahkan musuh besar di dalam keluarga. Saya percaya saya ambil di dalam satu cerita yang sangat klasik, yaitu bagaimana Daud mengalahkan Goliat. Bagaimana Daud mengalahkan Goliat. Amin. Ini saudara bisa baca kembali di rumah maupun juga saudara bisa melihat saat ini di dalam 1 Samuel 17 ayat 1 sampai ayat terakhir ya. 1 Samuel pasal 17. Hanya saya sendiri tidak akan membacakan ini karena pesan yang akan saya bagikan juga sudah menguras waktu. Amin. Dan saya percaya saudara-saudara akan belajar di sini. Saya hanya mengambil mungkin ayat-ayat penting saja yang dari 1 Samuel pasal 17 ini. Saudara-saudara kekasih, sudah saya katakan di sini, setiap dari kita berhadapan dengan satu masalah dalam kehidupan kita. Kadang-kadang masalah ini berhadapan juga dengan masa depan kita. Amin. Saya masih ingat ada saudara kita yang memberikan suatu kesaksian bagaimana berhadapan dengan pekerjaan yang begitu sulit, tetapi dia sendiri mengingat bahwa kalau tidak saya hadapi ini, bagaimana kehidupan istri saya, anak-anak saya, seperti itu. Jadi diperhadapkan dengan suatu masa depan. Dan demikian juga dengan kehidupan Daud di sini. Amin. Bagaimana pada saat Daud melihat Goliat dan tentara-tentara musuh berbicara begitu lantang berhadapan dengan bangsa Israel. Daud mengerti bahwa dia diperhadapkan dengan masa yang sangat krisis. Kalau seandainya Goliat dan semua tentaranya mengalahkan bangsa Israel, maka itu akan punah, akan lenyap kehidupan keluarganya, bangsanya, rajanya, seperti itu. Dia diperhadapkan dengan masa yang sangat sulit di sini. Namun di sini saudara-saudara kita bisa akan belajar di sini ada tahap-tahap bagaimana kita belajar untuk mengalahkan musuh yang besar di dalam kehidupan keluarga kita. Kita bisa melihat di sini di dalam 1 Samuel ayat yang ke-20 dan 21 di sini saya bacakan saja. Lalu Daud bangun pagi-pagi, ditinggalkannya kambing dombanya pada seorang penjaga, lalu mengangkat muatan dan pergi seperti yang diperintahkan Isai kepadanya. Kita tahu Isai adalah ayah Daud. Sampailah ia ke perkemahan ketika tentara keluar untuk mengatur barisan dan mengangkat sorak perang. Orang Israel dan orang Filistin itu mengatur barisannya. Barisannya berhadapan dengan barisan. Kita bisa melihat di sini mereka sudah siap untuk bertempur, tetapi Daud di sini kita melihat sejarah Daud, bagaimana Samuel mengurapi Daud waktu sebelum kejadian lama seperti ini. Daud diurapi oleh Samuel untuk menjadi raja, dan tapi apa yang terjadi di sini antara Daud diurapi untuk menjadi raja oleh Samuel sampai pada saat ini Daud terus taat. Dia tahu untuk bagaimana untuk berjalan di dalam ketaatan. Pada saat tersebut dia taat kepada orang tuanya. Dia hanya tidak hanya taat kepada orang tuanya Isai, dia juga taat terhadap peraturan-peraturan yang ada di dalam hidupnya. Saya percaya Daud pada saat diurapi oleh Samuel, Daud menjadi orang yang benar-benar sensitif dengan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupannya. Saudara-saudara, apa yang kita belajar di sini untuk yang pertama yaitu bagaimana kita belajar tunduk terhadap otoritas. Amin. Tunduk terhadap otoritas. Alangkah baiknya saudara-saudara sebagai orang tua, bapak, ibu mengajarkan kepada anak-anak kita untuk taat, untuk tunduk
terhadap siapa? Orang tua. Amin. Bagaimana juga pada saat mereka sekolah, ajarkan mereka untuk taat dan tunduk kepada guru-guru mereka. Support anak-anak kita untuk menghargai orang tua, support anak-anak kita untuk menghargai apa yang diajarkan oleh orang-orang tua. Dan demikian juga di dalam kehidupan berjemaat, amin. Bagaimana kita belajar untuk taat, untuk tunduk kepada otoritas orang-orang yang sudah dipilih oleh Allah untuk mengembalai, orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk saudara, menjaga kehidupan kerohanian saudara-saudara, amin. Ini adalah hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita sebelum kita masuk di dalam menghadapi masalah-masalah besar yang ada di dalam kehidupan keluarga kita. Amin. Nah, saudara-saudara, mungkin saudara akan berpikir gitu ya, bagaimana kalau seandainya kehidupan orang-orang yang mengembalai saya atau orang yang melihat saya, mereka melakukan kesalahan atau kekurangan. Saudara-saudara, saudara tidak perlu khawatir, Allah sendiri akan deal dengan mereka. Amin. Allah sendiri yang akan menegur mereka bila mereka melakukan hal-hal yang salah. Tetapi bagaimana tugas kita untuk mentaati itu, untuk taat, to respect terhadap otoritas yang ada, baik itu dalam keluarga, di dalam satu pemerintahan, di dalam satu kehidupan bergereja. Untuk itu saudara, alangkah baiknya kalau samanya kita membangun kehati-hatian untuk berbicara gitu ya kepada hamba-hamba Tuhan atau orang-orang yang kita percaya mereka adalah orang yang menjaga kehidupan kerohanian saudara. Kalau perlu kita berdoa untuk mereka, kalau perlu kita melakukan hal-hal yang dimana menyenangkan hati Tuhan, amin. Saudara-saudara kekasih, saya percaya pada saat iblis membisikkan hal-hal yang jahat mungkin untuk mengatakan hal yang tidak baik, saya percaya saudara jatuh di dalam satu dosa dan saudara tidak akan memenangkan satu musuh yang besar yang saudara akan hadapi di dalam kehidupan berkeluarga. Saudara-saudara, saya ambil beberapa suatu contoh seperti ini ya. Saya tahu saya tidak banyak berdoa untuk istri saya, tetapi pada saat istri saya ini, pada saat pulang dari kerjaan, saya harus mendengarkan masalah yang dihadapi di pekerjaan dia itu setidaknya 30 menit. Setidaknya 30 menit saya harus mendengarkan. Saya tidak hanya mendengarkan, tetapi saya juga harus komen sesuatu dan saya harus jaga itu. Dia pulang udah sebuah masalah udah tercurah sama saya seperti itu. Saya dengerin. Nah, karena sama-sama pekerja perawat, walaupun mungkin saya bukan bos seperti head nurse, saya bisa mengerti gitu. Saya harus arahkan ini, arahkan itu. Dan seringkali saudara-saudara, saya hanya membutuhkan 10 menit saja untuk berbicara. Bahkan saya sendiri tidak ada waktu untuk mencurahkan masalah yang saya hadapi di pekerjaan karena udah habis oleh istri saya seperti itu, bicara banyak seperti itu. Sampai saya mendengar sampai benar-benar sampai habis gak ada yang bicarakan lagi. Nah, satu hal yang terjadi untuk tahun lalu gitu ya, masalah yang dihadapi itu berat sekali, bagi saya berat sekali gitu ya, karena dia kepala ruangan, terus dia sampai dipindah-pindah beberapa tempat seperti itu, dari satu ruangan ini ke ruangan lain, bahkan sampai semua stafnya tuh dipencar kemana-mana seperti itu. Dan 1 bulan terakhir ini, dia berhadapan juga dengan incat yang benar-benar take granted itu ya, istilahnya itu buat dia tuh benar-benar disudutkan dengan suatu masalah yang benar-benar besar seperti itu gitu ya. Namun, jujur saya katakan, teman-teman kepala ruangan yang lain itu mengatakan seperti ini, Shirley, I don't understand with you. Every time you have problem, you can solve it purpose secara sempurna, perfectly seperti itu. I know. Your husband is good man. I know your husband is pray for you. I know your husband pray for you seperti itu gitu kan. Nah, apa yang terjadi di sini? Karena apa? Otoritas covering seperti itu gitu ya. Kita mendapat suatu covering, spiritual covering, bahkan lebih daripada itu gitu ya. Jadi penting sekali di sini gitu ya, kita belajar untuk taat pada suatu otoritas seperti itu. Sehingga ada hal-hal yang kita tidak inginkan terjadi, Allah memberikan suatu otoritas covering. Amin. Ini penting juga gitu ya, untuk kita tahu seperti itu. Satu contoh lagi gitu ya, saya bagikan di sini. Saya ada
dari keluarga kita SFK gitu ya, keluarga Katolik ya, saya tidak sebutkan namanya. Keluarga ini sungguh sangat sangat menghargai apa itu otoritas gitu ya. Kita tahu bahwa di dalam keluarga Katolik nggak ada pastor yang mewakili. Jadi untuk acara-acara khusus, saya masih ingat itu terjadi mungkin kalau tidak salah 10 tahun yang lalu atau 8 tahun yang lalu, keluarga ini membeli mobil baru. Sampai dia mengundang saya untuk mendoakan mobil tersebut seperti itu gitu. Dan saya amazed betul ya, saya merasa dihormati dengan undangan tersebut gitu. Terus terakhir kali juga keluarga ini mengundang, ada anaknya yang baru mengadakan first communion, mereka mengundang dan saya mendoakan mereka. Dan saya merasakan satu doa yang begitu free seperti itu. Saya melihat bahwa mereka menghargai satu otoritas di dalam suatu gereja gitu ya. Dan saya percaya keluarga sudah diberkati karena tahu bagaimana untuk menghargai suatu otoritas di dalam gereja, di dalam keluarga. Dan saya percaya itu adalah satu dasar atau fondasi bagaimana kita menghadapi masa-masa sukar, musuh-musuh yang besar di dalam kehidupan kita sebagai keluarga. Amin. Yang pertama adalah tunduk kepada otoritas. Saya tahu ini tidak mudah, namun saya percaya saudara bisa melakukan sesuai dengan kekuatan saudara, sesuai dengan anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan saudara, dan Tuhan akan terus memberikan kemampuan untuk menghargai itu hari lepas hari dan bertumbuh di dalamnya. Yang kedua di sini adalah disiplin. Langkah kedua adalah disiplin di sini. Saya ambil dalam satu frase aja di sini pada ayat yang ke-20. Lalu Daud bangun pagi. Amin. Lalu Daud bangun pagi. Saya percaya orang-orang yang mampu untuk mengalahkan masalah-masalah besar dalam kehidupan keluarganya adalah orang-orang yang tidak malas. Amin. Orang yang bangun pagi menghabiskan waktu bersama Tuhan. Amin. Membaca firman Tuhan, berdoa, merenungkan firman Tuhan. Kapan yang waktu yang terbaik sehingga saudara, makanan-makanan adalah firman Tuhan di dalam kehidupannya. Menguatkan kehidupan kerohaniannya setiap hari, menguatkan kehidupan mental, emosinya. Dan saya percaya orang-orang yang malas, mereka akan mengalami kesulitan untuk menghadapi masalah-masalah besar yang terjadi sehari-hari di dalam kehidupannya. Amin. Sungguh suatu hal yang tidak mudah untuk membangun suatu kedisiplinan di dalam memberikan makanan kerohanian dalam kehidupan kita, mungkin kedisiplinan dalam berolahraga, kedisiplinan dalam membangun suatu persekutuan yang baik antara suami, istri, dan anak-anak, dan sungguh itu sangat dibutuhkan di mana bila kita ingin berhadapan dengan musuh yang besar yang ada di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Disiplin juga dalam hidup bergereja. Kita berusaha untuk mengikuti setiap acara-acara, setiap kegiatan-kegiatan gereja, entah itu setiap 1 bulan sekali, men's cell group, women's cell group, mungkin juga prayer meeting. Sisihkan waktu itu untuk itu, sehingga saudara? Sehingga ada satu blending urapan, ada satu blending pengertian firman Tuhan, pengetahuan seperti itu. Saya percaya mungkin cuma membutuhkan waktu 2 jam, mungkin dalam 1 bulan. Namun saya percaya dalam waktu 2 jam itu saudara akan sama-sama dikuatkan, saudara akan mendapatkan suatu dimensi yang baru di dalam pengertian akan Tuhan. Saya bersyukur saudara bahwa gereja ini tidak besar, namun gereja ini setia melakukan setiap kegiatan-kegiatan, acara-acara bergereja. Apalagi dalam situasi seperti ini, bukan seperti yang dulu lagi, mungkin semuanya ada acara-acara harus pergi ke tempat yang mana. Sekarang tinggal buka handphone, kita bisa melakukan itu gitu. Amin. Saya percaya Tuhan udah berikan satu fasilitas di dalam kehidupan kita untuk bertumbuh. Amin. Tuhan sudah berikan itu, lakukan itu, belajar untuk disiplin, baik itu secara perorangan maupun juga secara bergereja. Amin. Kedua disiplin, dan yang ketiga di sini bangkit atau pantang menyerah di sini. Bangkit atau pantang menyerah. Saudara-saudara, kita tahu bahwa tidak semua waktu di dalam kehidupan kita berhadapan dengan suatu kehidupan iman yang kuat.
Kadang-kadang bahkan seringkali kita mungkin sudah melakukan kedisiplinan, kita sudah melakukan hal-hal yang dimana Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita, tapi ada saat-saatnya masih tetap lemah gitu ya, masih tetap kurang bersemangat seperti itu gitu ya. Tetapi apa yang kita bisa belajar dari Daud, terus Daud bangkit dan pantang menyerah di sini. Kalau seandainya kita bisa melihat secara fisik, katakan Goliat yang tingginya sekitar 9 feet ya, kalau dalam sentimeter mungkin 270 seperti itu gitu ya. Kalau semuanya secara fisik, bahkan orang-orang yang terlatih di dalam ketentaraan bangsa Israel pada waktu itu, di mana Raja Saul sebagai raja, mereka gentar berhadapan dengan Goliat seperti itu gitu ya. Tetapi Daud melihat yang berbeda seperti itu. Dia sudah terlatih di dalam kehidupannya secara sendiri, dia sudah terlatih kehidupannya untuk hidup pantang menyerah. Dan di sini kita bisa melihat, walaupun mungkin Goliat menganggap Daud begitu remeh, mengintimidasi kekuatannya, mengintimidasi skill ataupun banyak hal yang ada, yang kalau seandainya mungkin list-list itu mungkin bisa hal yang normal kalau Daud mudah patah semangat, mudah jatuh, bisa aja itu terjadi gitu ya. Tetapi apa yang Daud katakan dalam cerita tersebut, Daud pantang menyerah, dia melihat Allah, bukan melihat suatu hal yang kelihatan gitu ya. Karena dia tahu bahwa Allah akan di pihaknya, Allah akan memenangkan suatu pertempuran-pertempuran yang akan dia hadapi pada saat itu. Dan bagaimana kita juga membangun hidup pantang menyerah gitu ya. Terus bangkit, berapapun, seberapa banyak pun musuh menyerang kehidupan kita, seberapa banyak pun masalah-masalah yang menyerang kehidupan kita, don't easily give up. Jangan mudah menyerah, pantang menyerah. Lakukan apa yang saudara lakukan, dan saya percaya Tuhan akan menyertai kita, Tuhan akan menguatkan kita, Tuhan akan membangkitkan kita hari lepas hari. Amin. Saya tahu dalam situasi seperti ini gitu ya, sangat sulit untuk membangkitkan diri sendiri. Adalah sangat mudah kita untuk menyerah. Akan sangat mudah kita mungkin menyalahkan Tuhan, menyalahkan keadaan sekitar, bahkan menyalahkan orang-orang yang kita kasih. Saudara-saudara kasih, firman Tuhan saat ini mengatakan jangan mudah menyerah. Amin. Saudara terus bangkit, saudara terus bangun seperti itu. Saya percaya bahwa apa yang kita hadapi, kita bukan sendirian. Amin. Semua dari kita menghadapi masalah yang sama. Amin. Tuhan akan memberikan suatu anugerah pada saat kita terus bangkit, bangun tanpa menyerah. Saudara-saudara, yang keempat di sini adalah aktifkan keberanian, aktifkan keberanian. Kita tidak hanya tunduk kepada otoritas, kita tidak hanya disiplin, bangkit pantang menyerah, tapi juga aktifkan suatu keberanian. Saudara-saudara, saya masih ingat ada satu pastor yang sekitar 10-15 tahun yang lalu di TLC, namanya Dr. John Chacha. Beliau adalah seorang Afrikan, Ghana, dan setidaknya setiap 3-6 bulan sekali itu datang ke TLC dan beliau berkhotbah, memberikan suatu pengajaran-pengajaran yang dalam, urapannya yang luar biasa seperti itu. Saya masih ingat waktu beliau memberikan suatu ilustrasi bagaimana kita belajar untuk mengaktifkan suatu keberanian di dalam kehidupan kita. Ya beliau sudah meninggal karena kecelakaan ya, sedikit 1 tahun yang lalu seperti itu. Nah, bagaimana di Afrika, kita tahu di Afrika itu banyak hutan-hutan yang dimana singa, binatang-binatang yang buas itu banyak di sana. Dan orang-orang Afrika, mereka itu diajarkan bagaimana pada saat-saat yang genting, pada saat mereka melewati melalui hutan, berhadapan dengan singa, mereka diajarkan untuk tidak takut seperti itu. Mereka itu cuma dibekali apa saudara? Dibekali dengan suatu kayu ataupun bambu yang atas bawah itu meruncing ke atas dan meruncing ke bawah.
dan cuma satu pisau seperti itu, kayak pisau ini. Jadi pada suatu saat mereka berhadapan dengan singa, mereka diajarkan untuk tidak takut seperti itu gitu. Saya nggak tahu kalau samanya saya berhadapan dengan itu sendiri, tapi mereka benar-benar diberikan suatu doktrin untuk tidak takut dalam menghadapi seperti itu. Apalagi pada saat singa itu mengaum dengan suatu frekuensi yang tinggi dengan menghancurkan keberanian kita seperti itu gitu ya. Nah, kita tahu bahwa suara singa itu sendiri adalah suatu yang sangat khas, di mana mungkin binatang-binatang sekitarnya itu sangat familiar. Kalau ada ngauman singa berarti mereka harus siap-siap berlari seperti itu. Tapi saudara, orang Afrika diajarkan untuk berani dan mereka siap berdiri, stand still, dia berhadapan dengan singa tersebut. Jadi pada saat singa mau menerkam dengan waktu yang tepat, itu bambu yang atas bawah runcing itu langsung dimasukkan kepada mulutnya. Pada saat mulut singa itu menutup, itu udah atas bawah udah terluka seperti itu. Nah, demikian dengan kita, saudara. Karena apa, saudara? Kalau seandainya orang itu lari, udah pasti secara semesta jadi mangsa. Tetapi kalau pada saat dia berani, setidaknya ada 5%, 10% untuk chance untuk menang, amin. Setidak-tidaknya, apalagi dilatih dan lain-lain, ada setidaknya untuk chance untuk menang. Nah, apa yang kita bisa belajar di sini untuk mengaktifkan keberanian, saudara? Kita perlu untuk melatih itu. Jangan sampai ketakutan yang ada di dalam kehidupan kita, jangan sampai gauman-gauman Goliat tersebut itu meruntuhkan ketakutan kita. Kita diintimidasi dengan suatu isu-isu ataupun news-news yang lain seperti itu sehingga kita merasa down. Tidak, saudara. Saudara harus bangkitkan itu. Bangkitkan saudara dengan apa? Dengan suatu terikan, Tuhan terima kasih engkau di pihakku Tuhan. Kalau engkau ada di pihakku, siapa yang akan melawan aku Tuhan? Katakan firman-firman Tuhan itu, kau berikan yang terbaik, kau bangkitkan keberanian, bangkitkan suatu roh yang benar-benar Allah inginkan dalam kehidupan kita pada saat kita berhadapan dengan musuh-musuh giant di dalam kehidupan kita. Amin. Ada hal yang harus dibayar untuk itu, kedisiplinan untuk itu. Amin. Itu sangat-sangat penting di dalam kehidupan kita kalau kita ingin menghancurkan musuh yang ada di dalam kehidupan keluarga kita. Saudara, mungkin masih ada dari antara saudara yang backgroundnya tentara, ya. Bagaimana tentara itu diajarkan dengan suatu keberanian, dengan sorak-sorakan seperti itu, seperti itu. Jadi mengaktifkan suatu frekuensi dalam kehidupannya untuk berani seperti itu, berhadapan dengan musuh. Kalau sebenarnya saudara bisa melihat movie gitu ya, seperti kayak kolosal movie, ada banyak orang-orang gitu, mereka tidak takut mati, mereka benar-benar berani untuk melakukan itu. Nah, itulah saudara percaya bahwa roh yang ada dalam kehidupan saudara lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Saudara percaya itu, amin. Saudara klaim itu setiap hari dalam kehidupan saudara. Tuhan, terima kasih Engkau berikan roh yang luar biasa dalam diri saya, roh hikmat, pengetahuan. Terima kasih Tuhan, lakukan itu, bangkitkan suatu keberanian untuk melakukan hal-hal tersebut sehingga saudara terus bangkit. Amin. Kalau saat-saat seperti ini adalah saat yang bagus, satu training yang bagus. Dunia saat ini udah begitu banyak chaos dan banyak hal. Ini adalah satu training yang bagus dalam kehidupan kerohanian saudara untuk membangkitkan suatu keberanian yang dari Allah saja. Amin. Yang kelima di sini fokus pada penghargaan lebih daripada resiko. Saya bacakan di sini di dalam 1 Samuel 17 ayat 25 sampai yang ke-30. Berkatalah orang-orang Israel itu, sudahkah kamu lihat orang yang maju itu? Sesungguhnya ia maju untuk mencemoohkan orang Israel. Orang yang mengalahkan dia akan dianugerahkan raja kekayaan yang besar. Raja akan memberikan anaknya yang perempuan kepadanya dan kaum keluarganya akan
dibebaskan dari pajak di Israel. Di sini Daud mendengarkan kalau siapapun orangnya yang mengalahkan Goliat tersebut, dia akan mendapatkan reward siapapun. Dia akan mendapatkan calon menantu dari raja, dia akan menjadi kaya, dan yang ketiga dia dibebaskan dari pajak Israel. Di sini ayat yang ke-20 mengatakan, lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Rakyat itu pun menjawabnya dengan perkataan tadi, begitulah akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan dia, sampai dikatakan berulang kembali. Ayat yang ke-8, ketika Eliab, kakaknya yang tertua, mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarahnya Eliab kepada Daud sambil berkata, ini kakaknya berkata, mengapa engkau datang, dan pada siapakah ditinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanianmu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran. Tetapi jawab Daud, apa yang telah ku berbuat? Hanya bertanya saja. Lalu berpalinglah ia daripadanya kepada orang lain dan menanyakan yang sama, dan rakyat memberi jawaban kepadanya seperti tadi. Saudara-saudara, pada saat kita berhadapan dengan lawan kita, musuh kita, saudara harus melihat penghargaan kelak yang akan saudara dapatkan. Amin. Kita sebagai bapak-bapak, saya tahu ada suatu tense kadang-kadang gitu ya, berhadapan dengan masa depan, berhubungan dengan pekerjaan ataupun yang lain seperti itu. Kita tahu bahwa kalau saya bisa menyelesaikan ini, maka saya percaya itu untuk kesejahteraan istri dan anak saya seperti itu. Untuk masa depan anak saya. Melihat satu reward yang akan terjadi. Tapi kebalikannya, kalau seandainya saya tidak bisa melakukan ini, apa yang terjadi dengan kehidupan istri dan anak saya seperti itu. Kita bisa melihat reward juga di dalam kehidupan beriman kita. Kita melakukan itu, kita mengasihi Tuhan karena kita tahu bahwa ada reward untuk kita semua. Apa saudara? Surga. Pada saat ini kita mengalami penderitaan, tantangan demi tantangan, masalah demi masalah. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita lewati itu. Kita lewati bersama-sama. Dalam satu keluarga, mungkin suami, istri, dalam kehidupan berjemaat kita melewati bersama-sama. Karena kita melihat ada satu reward ke depan. Yaitu surga. Dan saya percaya kita bisa melewati itu. Kita bisa melewati itu, kita bisa melihat hal seperti itu. Demikian juga dengan katakan pelajar seperti itu ya. Belajar terus sampai mungkin kapan selesainya. Saya percaya mereka bisa melakukan itu karena melihat ada reward. Kalau saya lulus, saya mendapat ijazah. Dari ijazah tersebut saya mendapatkan suatu pekerjaan yang bisa menghidupi. Ada satu reward di dalam kehidupan kita. Saya percaya juga atlet ataupun siapapun, mereka berjuang, mereka melakukan yang terbaik karena mereka melihat reward. Resiko apapun yang mereka hadapi, mereka akan hadapi. Tetapi mereka fokus kepada reward, itu penghargaan. Melewati setiap resiko yang kita hadapi untuk melakukan itu. Dan saya percaya saudara melatih itu, dan saya percaya bisa melakukan, bisa mengalahkan musuh yang ada di dalam keluarga saudara, juga dalam kehidupan kita. Yang keenam di sini membangun karakter. Saya ambil di dalam 1 Samuel 17 ayat ke-34 dan ke-35-nya di sini. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing dombanya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku akan mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. Di sini apa yang kita bisa melihat,
Saya tidak bisa bayangkan pada saat Raja Saul melihat Daud yang begitu muda seperti itu gitu ya. Tentaranya sudah terlatih untuk berperang saja, mereka ciut berhadapan dengan Goliat seperti itu. Tapi ini anak Daud masih anak muda seperti itu. Dan bagaimana Daud mempunyai suatu perkataan yang mengconvince, yang betul-betul Saul akhirnya melepaskan dia untuk bertempur dengan Goliat. Jadi ada suatu perkataan yang benar-benar Saul itu tidak bisa mempercayai bahwa dia mampu, nama dialah orangnya untuk mengalahkan Goliat. Di sini kita bisa melihat bahwa seharusnya kehidupan kita itu adalah karakter, apa yang kita lakukan dalam kesendirian itu juga kita lakukan di dalam kehidupan publik seperti itu gitu ya. Membangun suatu karakter, membangun suatu integritas di dalam kehidupan kita. Apa yang kita lakukan tersembunyi suatu saat juga akan Tuhan bukakan dalam kehidupan kita. Dan bagaimana kita membangun itu, bagaimana juga kita belajar untuk mengalahkan hal-hal yang kecil dulu. Amin. Saya percaya sebelum Tuhan memberikan kesempatan Daud untuk bertempur dengan Goliat, Tuhan berikan hal-hal yang kecil dulu, mengalahkan beruang, mengalahkan singa, apapun yang ada pada saat dia mengembalai domba. Amin. Satu hal yang saya percaya gitu ya, Daud begitu terampil memainkan itu ketepel seperti itu sampai mengena langsung di dalam jidat Goliat, karena saya percaya pada saat Daud mengembalai domba tidak ada waktu yang lain. Mungkin Daud tidak hanya tidur-tidur saja mengembalai domba mereka, mungkin Daud tahu gitu ya, ada satu latihan-latihan khusus di mana dia memainkan itu gitu ya. Mungkin dia sebelumnya memainkan itu ada satu orang-orang seperti itu dari jarak jauh, dia latihan sampai benar-benar terampil, karena tahu suatu saat mungkin beruang akan datang. Pada saat itu beruang ataupun singa akan datang dan menerkam domba-domba tersebut, tetapi Daud itu berlatih sampai benar-benar dia mempunyai skill untuk dengan ketepel tersebut. Gitu ya. Apa yang kita bisa belajar dari sini, saudara? Kita melatih diri kita, melatih diri kita untuk apa yang firman Tuhan katakan kita lakukan, apa yang firman Tuhan katakan kita lakukan, apa yang firman Tuhan baca hari tersebut kita belajar. Mungkin tidak 100% sesuai dengan kekuatan iman saudara, sesuai dengan anugerah saudara gitu ya. Supaya jangan sampai saudara merasa nanti putus asa, saya tidak melakukan hal yang besar. Lakukan one step at a time, one step at a time, one step at a time. Sampai saudara benar-benar melakukan itu dengan secara natural. Membangun karakter adalah suatu hal yang sangat tidak mudah, yang membutuhkan waktu berbulan-bulan bahkan juga bertahun-tahun. Namun saya percaya saudara membangun karakter senantiasa. Dan saya percaya karakter itulah yang akan juga menjadi satu senjata yang ampuh untuk mengalahkan musuh yang besar yang ada di dalam kehidupan keluarga saudara. Amin. Jadi saya juga bacakan lagi pada ayat yang ke 36 dan 37. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Sampai akhirnya apa saudara? Raja Saul convinced gitu ya, dia tahu bahwa dia sanggup. Amin, dia sanggup. Apa yang kita bisa belajar dari firman Tuhan ini? Kita perlu mempunyai suatu conviction yang dalam, kita perlu mempunyai suatu iman yang dalam gitu ya, bahwa Allah sanggup untuk membantu kita menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga kita.
Amin. Don't lose hope. Amin. Don't lose hope. Kita terus maju. Berikan itu kepada Allah kita. Dan yang terakhir di sini menjadi dirinya sendiri. Amin. Saya ambil dalam 1 Samuel 17 ayat 38 dan 39. Lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud, ditaruhnya ketopong, tembaga di kepalanya, dan dikenakannya baju zirah kepadanya. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju perangnya, kemudian ia berikutnya berjalan, sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini, sebab belum pernah aku mencobanya. Kemudian ia menanggalkannya. Ayat yang ke-40-nya, lalu Daud mengambil tongkatnya, dari tangannya dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang diumbanya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Dari ayat-ayat yang sudah kita baca dan dengarkan di sini, kita perlu untuk menjadi diri kita, amin. Untuk saudara berhasil dan mengalahkan musuh dalam keluarga, kita perlu menjadi diri kita. Saya tidak bisa menjadi seperti Bapak Alex, saya tidak bisa menjadi Bapak Ringgas, saya akan melakukan itu sesuai dengan apa yang ada di dalam diri saya. Setiap dari kita mempunyai lebih dari triliunan sel dalam kehidupan kita, amin. Semua dari kita unik di hadapan Allah, dan bagaimana kita belajar untuk melihat diri kita sendiri. Semua dari kita unik. Demikian juga Daud seperti ini. Daud mengalahkan Goliat dengan keunikannya. Saya percaya Daud belajar untuk itu, dan saya percaya Tuhan terus menyertai kita pada saat kita belajar untuk menerima diri kita sendiri. Amin. Demikian juga dengan apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, belajar untuk menjadi diri kita sendiri dan menyelesaikan itu step by step at the time, sampai Tuhan memampukan kita untuk mengalahkan Goliat yang ada di dalam kehidupan keluarga kita. Berapapun waktu yang dibutuhkan, amin. Mungkin bulanan, bahkan mungkin tahunan, it is fine. Selama kita move dengan langkah-langkah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Ada masalah-masalah yang bisa diselesaikan 1 hari, ada masalah-masalah yang bisa diselesaikan 1 minggu, ada masalah-masalah yang diselesaikan 1 bulan, 1 tahun, 7 tahun, ada yang mungkin lifetime. Amin. Tetapi terus maju di dalam Tuhan. Satu hal lagi di sini yang dari 1 Samuel 4, 17, 40 ini, ya, yang dimana Daud mengambil 5 batu licin. Kenapa 5? Toh seandainya Daud bisa mengalahkan dalam satu lemparan saja seperti itu. Di sini apa yang kita belajar yaitu bagaimana kita menyiapkan backup, gitu ya. Kalau seandainya kita berhadapan dengan masalah, kita berdoa dan berdoa dan berdoa tidak selesai, saudara harus tambah lagi berdoa dan berpuasa, berdoa dan berpuasa. Amin. Kalau seandainya saudara berdoa dan berpuasa tidak selesai masalah tersebut, saudara bisa meminta orang kakak kerohanian saudara yang bisa membackup saudara di dalam doa, di dalam counseling seperti itu. Kalau seandainya tidak cukup, lakukan apapun dengan kreativitas saudara, dengan roh yang saudara senantiasa sensitif dengan Roh Kudus, sehingga masalah yang saudara hadapi, musuh yang saudara hadapi dalam keluarga bisa terselesaikan. Amin. Saudara perlu kreativitasan di dalam melakukan itu. Jangan sampai, kalau saya berdoa tidak selesai, saudara menyerah ataupun hal yang lain. Saudara terus melakukan itu dengan kreativitasan saudara sampai saudara mampu untuk mengalahkannya. Amin. Amin. Saya percaya ini firman Tuhan yang sangat baik. Amin. Ada banyak firman Tuhan yang sudah juga kita dengar di sini. Amin. Siapa yang merasa diberkati dengan firman Tuhan pagi hari ini? Amin. Saya percaya firman Tuhan ini bukan untuk membuat saudara lebih down gitu ya. Tapi saya ingin saudara bisa membuka itu, saudara bisa memulai dari nol lagi untuk memulai itu. Amin.
Lakukan itu terus, amin. Dan saya percaya Tuhan sangat menghargai saudara, waktu-waktu saudara, dan saya percaya firman Tuhan ini akan terus memberkati saudara dimanapun saudara berada, saudara mengingat itu, dan saudara terus bertumbuh di dalamnya. Sebenarnya ada banyak ayat-ayat ini yang juga akan saya bagikan, tetapi ada hal yang penting, lebih baik saya akan menghabiskan lebih waktu untuk berdoa untuk saudara-saudara semua di dalam firman yang baru saja saya bagikan. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan yang Engkau ajarkan kepada kami bagaimana kami bisa mengalahkan musuh-musuh raksasa yang ada di dalam kehidupan keluarga kami, Bapa. Mungkin musuh-musuh raksasa itu bisa berbentuk fisik, Tuhan. Mungkin kesehatan kami, atau keterbatasan kami, kekurangan kami, ataupun mungkin kegagalan-kegagalan masa lalu kami, Tuhan, yang menghantui di dalam pertumbuhan kehidupan kerohanian kami, yang menghantui di dalam pertumbuhan di dalam keluarga kami, Tuhan. Pada saat ini kami berdoa di dalam nama-Mu, Engkau sendiri yang mencurahkan anugerah-Mu Tuhan, sehingga anugerah itu bekerja di dalam kehidupan kami, memberikan akselerasi Tuhan kami untuk bertumbuh di dalam Engkau, dan Engkau berikan kami keberanian untuk melakukan satu pekerjaan yang kami percaya Tuhan, itu akan berkati Engkau Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Mungkin kami sebelumnya Tuhan, kami begitu merasa kecil, kami tidak berdaya dengan keadaan, kami tidak berdaya dengan masalah yang terjadi dalam kehidupan keluarga kami, lingkungan kami, pekerjaan kami, anak-anak kami, ataupun hal-hal yang lain Tuhan. Kami merasa diintimidasi Tuhan oleh news, oleh suara-suara yang seolah-olah kami tidak mampu untuk melakukannya. Tapi pada saat ini Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. I rebuke every spirit of intimidation in Jesus' name. I rebuke every spirit of fear in Jesus' name. I rebuke every spirit of stagnant in Jesus' name. And I release, God, the power of Holy Spirit. I release the power of courage. I release the power of discipline in you in Jesus' name. I release the spirit of victory to each every of your people right now in Jesus' name. I release in Jesus' name. Heavenly Father, we thank you. We thank you for this morning, Father. For your grace, for your mercy, for your people right now in Jesus' name. Heavenly Father, we ask God, have mercy to your people right now. Please, Father, release the spirit of victorious to all your people. Please, Father, in Jesus' name I pray. In Jesus' name I pray. I release the spirit of healing and recovery from every wound. Emotional wound, Jesus. Spiritual wound. Every scars. We pray in Jesus' name. Heal them, each every one of them in Jesus' name. So that they can stand in the time of challenge. They can stand. They have courage. They have courage, Lord. They have courage on you. On you alone in Jesus' name. Bapa dalam surga, kami berdoa Tuhan untuk siapapun Tuhan, baik ada di ruangan ini maupun juga yang mendengarkan melalui live streaming, yang merasa goyah Tuhan, imannya sudah mulai luntur Tuhan, sudah mulai suam-suam kuku bahkan dingin Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Engkau berikan api yang baru Tuhan, Engkau berikan kasih-Mu yang baru Tuhan, Engkau berikan Tuhan api dari surga di dalam nama Yesus Kristus yang membakar iman mereka untuk mengasihi Engkau kembali Tuhan, untuk melayani Engkau kembali dalam kehidupan mereka pribadi, keluarga, berjemaat, ataupun di mana saja Tuhan, di area apapun Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus.
Bapa dalam surga, kami berdoa Tuhan, bila mereka berhadapan dengan dosa Tuhan, silent sin Tuhan, hidden sin Tuhan, kami berdoa Tuhan, berikan mereka Tuhan kuasa pertobatan Tuhan, sehingga mereka bertobat dan bersungguh di hadapan-Mu di dalam dosa-dosa mereka, dan Kau pulihkan mereka, Kau perbarui iman mereka di dalam nama Yesus Kristus. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Mungkin pada saat ini Tuhan, kami gagal untuk mengalahkan musuh-musuh raksasa yang ada dalam keluarga kami, dalam kehidupan kami, karena kami salah fokus Tuhan. Mungkin kami terlalu fokus dalam materialisme, kami mungkin fokus dengan kekurangan kami mungkin fokus dengan hal-hal yang bukan dari Engkau. Bila pada saat ini Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami Tuhan, bahwa kami fokus dalam satu penghargaan, reward yang Kau berikan, yang Kau siapkan untuk kami Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Bapa di dalam surga, mungkin di dalam kehidupan kami ada area-area di mana kami sering membangkang, mungkin tidak dalam perkataan, mungkin dalam suatu tindakan tua yang lain terhadap otoritas, baik itu otoritas dalam keluarga orang tua, otoritas dalam gereja, dalam pemerintahan Tuhan, yang menghambat kami untuk berhadapan dengan musuh-musuh yang besar. Please Tuhan, ampuni kami bertobat di dalam nama Yesus Kristus. Mungkin dalam area kehidupan kami Tuhan, kami tidak disiplin Tuhan, kami bermalas-malasan secara rohani, kami malas Tuhan. Kami sering kompromi dengan roh kemalasan itu Tuhan, sehingga kami lambat laun tergusur dalam kehidupan kekalahan, dalam kehidupan kerohanian. Please pada saat ini Tuhan, kami ingin menyalipkan satu kemalasan itu dalam kehidupan kami, dan kami membangun satu kedisiplinan untuk bertumbuh di dalam Engkau, sehingga kami mampu untuk mengalahkan musuh-musuh yang besar yang ada di dalam keluarga kami di dalam nama Yesus Kristus. Bapa dalam surga, kami berdoa Tuhan, bila ada dalam tas saudara Tuhan yang mempunyai roh kepahitan Tuhan, roh yang tidak mengampuni Tuhan, ataupun roh-roh lain Tuhan yang menghambat kami untuk berhadapan dengan musuh-musuh, di dalam nama Yesus kami hancurkan roh-roh tersebut, dan kami rilis Tuhan kuasa kasih-Mu Tuhan, kuasa pengampunan yang dari Allah saja Kau curahkan untuk jemaat-Mu, untuk setiap dari kami di dalam nama Yesus Kristus. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk jemaat-Mu, untuk gereja-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, Kau berikan kebangunan rohani kembali Tuhan, Kau berikan sesuatu yang baru. Bila Tuhan ada roh yang baru yang Kau curahkan Tuhan untuk setiap dari kami di dalam nama Yesus Kristus. Dunia sedang menuju kegelapan Tuhan, tetapi anak-anak-Mu, gereja-Mu semakin hari akan semakin terang, semakin hari semakin dimenangkan oleh kuasa anugerah yang dari Engkau di dalam nama Yesus Kristus. Bapa, terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, firman-Mu, doa-doa hamba-Mu, doa kami Tuhan tidak sia-sia keluar, tetapi memberikan sesuatu impact yang kekal untuk kehidupan anak-anak. Diberkatilah Engkau Tuhan dengan apa yang kami lakukan, kami kerjakan saat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan syukur. Amin, amin, amin. Tuhan berkati. The glory that in Him had done. Mari kita selesai. Tuhan Yesus memberkati.